Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana telah bercerai dan mempunyai 2 orang anak. Kita sama-sama tahu dampak buruk dari perceraian kepada anak. Yang saya tanyakan, apakah dampak buruk atau negatif itu bisa dihilangkan? Bentuk ikhtiar saya mencekolahkan anak-anak di sekolah Islam yang bermanhaj salaf. Dan di rumah saya berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon nasihatnya dan doanya buat saya dan anak-anak saya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Jamaah, perceraian ini kalau sesuai dengan sunnah. Karena cerai itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Perceraian kalau sesuai dengan sunnah, insya Allah dampak negatifnya akan berkurang. Bahkan bisa jadi perceraian itu berdampak positif. Bisa jadi. Ketika tidak bercerai, suami istri ini tiap hari ribut, kesian sama anaknya. Malah kumpulnya suami istri ini di rumah menyebabkan anak-anaknya jadi trauma. Melihat bapak ibunya berantem tiap hari. Ketika bercerai, anak-anaknya mendapatkan kedamaian. Nggak ada lagi teriakan bapaknya memarahi ibunya. Tidak ada lagi bantahan ibunya melawan bapaknya. Nggak ada. Maka perceraian bisa jadi solusi terbaik buat anak-anak. Dan buat suami atau buat istri. Maka sekarang bagaimana untuk menghindari dampak negatif perceraian itu? Nasihat ana, jangan jauhkan anak dari ibunya atau dari bapaknya. Karena biasanya kalau bercerai, anak ikut ibunya, sang ibu itu akan memberikan vaksin kebencian kepada bapaknya. Bapak kamu itu kayak gini, bapak kamu seperti ini. Dan itu terjadi, jemaah. Kalau anak ikut bapaknya sama. Bapaknya berusaha menghalangi anaknya dari ibunya, bahkan mengancam ibunya. Kalau kamu melihat-ngelihat anak, nanti aku akan bawa lari anak ini supaya kamu tidak ketemu lagi sama anak itu. Sudah, jangan berkunjung ke rumah. Jangan lihat anaknya. Ini dampak buruk dari perceraian. Walaupun terjadi perceraian, status ibunya nggak akan berubah. Dia tetap ibunya. Status bapaknya tetap bapaknya. Yang berubah itu status suami istri ini. Ini bukan suami, ini bukan istri. Tapi kalau bapak tetap bapak, nggak akan berubah. Hati-hati orang tua yang menanamkan kebencian kepada anaknya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ibu menyebabkan anak durhaka sama bapaknya. Bapak menyebabkan anak durhaka sama ibu. Sudah. Kalau terjadi perceraian, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Sampai berbuah 2 anak. Berarti kan rumah tangganya sebenarnya bagus. Hanya saja memang takdir mengatakan lain. Engkau harus berpisah. Jadi sang ibu ketika ngerawat anaknya, bapakmu itu baik. Nah, Masya Allah. Bapakmu itu perhatian sama ibu. Sama engkau itu cinta bapakmu itu. Hanya memang, ya mungkin ibu gak bisa melanjutkan pernikahan dengan bapak. Ya, mungkin takdirnya berbicara lain. Bikin anak itu menerima. Sehingga anak itu kalau mau ketemu bapak, fadol nak ketemu bapak. Sang bapak pun seperti itu. Untuk mengurangi dampak negatif perceraian ini. Sampaikan. Kadang-kadang mereka tanya, kenapa bapak sama ibu berpisah? Waduh, nak, bapakmu itu wanita nakal. Wanita nakal. Kok bapakmu? Ibumu itu wanita nakal. Enggak boleh. Kalau memang mungkin ibu anak itu melakukan kesalahan, ketahuilah, kesalahan itu bukan untuk diumbar. Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang yang beriman, seorang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya. Tutupi aib dia. Sudahlah.
Kalau itu memang harus menjadikan sebab perpisahan, udah berpisah dengan cara baik-baik. Kepada mertua, anak-anak juga kenalkan kepada kakek dan neneknya. Berangkat ke sana. Kemudian peran kakek dan nenek. Jangan sampai membuat cucunya ini benci sama ibunya juga. Kadangkala ada peran orang banyak yang menciptakan kondisi permusuhan. Itu harus dihindari. Barak.